Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Pak Dori, ada yang bisa saya Bisa bantu? minta waktu. Saya minta waktu sebentar Bu Putri. Nggih, Saya Bapak. mau cerita-cerita. Nggih, Nggih, atur nuwun Bu monggo. Putri atas waktunya. Nggih. Ngeten Bu Putri. Saya itu belakangan ini merasa kok anak-anak didik saya di kelas 5 saya itu kurang semangat dan tidak begitu aktif Bu Putri dalam pembelajaran. Itu pun terlihat dari beberapa kali saya memberikan tugas itu anak-anak didik itu yang membuat tugas itu bisa dikatakan sekitar 50%-an lah itu berhasil mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang saya berikan. Seperti itu Bu Putri. Oh, jadi menurut Pak Dori, harapan apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Oke Bu Putri, saya itu pengen obrolan kita itu, percakapan kita itu menghasilkan solusi dari yang saya hadapi, yaitu anak-anak didik saya itu bisa meningkat semangatnya dan kembali aktif untuk proses pembelajarannya dan juga mengembalikan mengerjakan tugas itu semuanya itu on time seperti itu Bu Putri. Kira-kira menurut Pak Dori, hal apa yang menyebabkan anak-anak itu kok kurang semangat dan tidak aktif dalam pembelajaran? Oh nggih, kalau saya refleksi Bu Putri, refleksi kegiatan saya, pembelajaran saya itu dalam pembelajaran itu memang pakai modul aja, tetapi dalam prakteknya itu saya lebih cenderung kepada metode ceramah Bu Putri, yaitu banyak menerangkan seperti itu. Kemudian saya ambil langkah itu dengan cerita, banyak cerita-cerita. Ternyata hal tersebut kelihatannya itu membuat anak itu lebih cenderung bosan seperti itu, kurang gerak dan kurang aktif, dan juga saya lebih kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya karena saya lebih banyak bercerita dan mengharapkan anak itu ikut arahan saya seperti itu Bu Putri. Oh, gitu nggih, Pak. Terus kira-kira Nggih. apa yang bisa membuat anak-anak agar kembali semangat dan aktif dalam pembelajaran Bapak? Nggih, saya kira ya berarti saya harus bisa menumbuhkan, menciptakan pembelajaran itu yang asik, betul-betul asik, terus menyenangkan, menarik bagi anak-anak, dan paling nggak bisa membuat anak tidak cepat bosan seperti itu, Bu Putri. Oh, gitu nggih, Pak. Nggih, boleh juga itu. Nggih. Lalu apa saja yang bisa membuat anak-anak biar asik, biar ndak bosan pada pembelajaran Bapak? Kalau saya kira mungkin ya saya harus bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau kepada anak, yang mana itu segala suatu kebutuhan anak, minat berdasar profilnya, kemudian apa namanya media-media yang saya berikan itu harus menarik bagi anak, sehingga anak-anak itu akan merasa asik, kemudian dia itu merasa berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Bisa saya ajak untuk saya kasih ice breaking itu kayak apa namanya di YouTube itu kan ada kadang dikasih ice breaking itu mungkin anak-anak bisa lebih aktif dan semangat Bu Putri itu. Nggih. Mohon maaf nggih Bapak sebelumnya, saya ingin Nggih. bertanya. Kalau boleh tahu selama ini sumber belajar apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran Bapak? Nggih. Sebelum selama ini ya saya pakai itu di modul aja kan ada buku paket itu ya, saya pakai buku paket, kemudian cerita di perpustakaan itu saya ambil seperti itu, lebih cenderung ke situ Oh, nggih. Putri. Terus adakah Hanya sumber belajar dari lain buku selain paket. buku itu? Sebenarnya kalau secara belajar sih ya pada era saat ini ya banyak sekali Bu Putri, apalagi sekarang kan ada internet, kemudian ada YouTube, ada TikTok, WA, itu kan juga sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk membuat anak-anak bisa menjadi lebih aktif dan asik dalam melakukan pembelajaran di kelas saya. Nah, betul, Mungkin itu betul, Bu betul Putri. itu Pak. Terus Hmm. sekarang rencana Bapak apa untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Untuk menyelesaikan masalah Rencana, anak-anak ini? enggak. Kalau rencana saya sih akan itu mempraktekkan atau membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid itu berarti ya rencana awal saya adalah memasukkan
atau istilahnya apa itu Bu Putri yang kok meregulasikan toh. Istilahnya itu pembelajaran yang berpihak pada murid itu saya masukkan ke modul ajar saya. Di modul ajar saya itu ajar kan biasanya ya biasanya kan kita ATM tuh Bu Putri biasanya ambil di internet juga kan. Itu saya masukkan program pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga saya melibatkan sepenuhnya anak-anak untuk pembelajaran saya. Jadi saya akan mendiagnosis kebutuhan-kebutuhan anak, kemudian minat anak itu bagaimana, kemudian profil belajar anak itu bagaimana. Itu akan saya implementasikan ke dalam modul ajar saya. Sehingga anak-anak itu bisa tergerak untuk paling enggak dia bergerak aktif dengan sendirinya. Dia itu menjadi aktor dalam baik itu mempelajari, kemudian berdiskusi ke dalam kelompok, itu kemudian membuat mengerjakan tugas, dia akan mengerjakan dengan minat dan kebutuhannya dia sendiri, sehingga dia akan lebih antusias, lebih semangat, dan lebih aktif dalam belajar. Dan sehingga pembelajaran di kelas saya itu mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Seperti itu. Bagus ya Pak, bagus sekali rencananya, semoga berhasil. Iya. Terus sekarang Iya. apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu Bu Putri. Berarti kalau nanti sudah mungkin setelah hanya tidaknya sekali, saya akan continue dalam arti setiap pembelajaran yang saya berikan kepada anak, baik itu dari segi pembelajaran pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian juga bisa mungkin spiritualnya, saya akan melaksanakan secara rutin, continue. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasinya seperti itu. Kemudian di saat saya memberikan tugas kepada anak-anak, saya akan berusaha untuk memberikan keluasan kepada anak-anak untuk memberikan produk model hasil tugasnya. Jadi saya yang memberikan arahan untuk jenis tugas, tetapi untuk model tugasnya, istilahnya soal tugasnya atau perintahnya, tetapi nanti dari jenis hasil tugasnya anak-anak yang memberikan sesuai dengan minatnya, bisa pakai video atau mungkin artikel atau clipping, itu nanti saya akan kemana anak. Selain itu juga saya akan memanfaatkan media internet untuk asesmennya. Bisa mungkin saya pakai Google Form Bu Putri nanti. Jadi anak-anak sudah punya HP semua. Jadi di saat selesai belajar, ada diskusi, presentasi, dan sebagainya. Tugas terakhir adalah mungkin tetap referensinya hampir sama di buku, tetapi saya aplikatifkan ke dalam media elektronik berupa HP itu melalui internet, platform internet yaitu Google Form. Di situ nanti akan transparan, anak mengerjakan tugas, selesai sudah tahu hasilnya, nilainya berapa, yang salah mana, seperti itu Bu Putri. Sehingga transparansi kepada orang tua juga akan terjaga sebagai bentuk tanggung jawab anak, juga tanggung jawab saya kepada orang tua, seperti itu Bu Putri. Nah, bagus sekali nggih Pak Ndori rencananya. Saya sangat setuju dengan rencana Bapak dan saya akan mendukung apapun yang ingin Bapak lakukan selama itu memang baik untuk anak-anak dan untuk pembelajaran juga. Semoga berhasil nggih Bapak. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa berhasil. Terima kasih sudah menjadi rekan yang setia untuk mendengar permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bisa minta waktunya sebentar Ibu? Bisa banget, lama juga boleh loh. Nggih, sebentar saja Ibu. Oke. Ini sebelumnya ada apakah gerangan atau mungkin ada sesuatukah yang ingin disampaikan di pertemuan hari ini atau mungkin beberapa waktu sebentar tadi, lama juga enggak apa-apa sebenarnya. Ada perlu apakah Bu Putri menemui saya atau mungkin ingin ngobrol dengan saya? Nggih, hanya ingin berbincang-bincang nggih Ibu. Saya ada sedikit permasalahan pada pembelajaran anak. Karena memang pelajaran saya yang saya ampu kan memang pelajaran PJOK nggih. Selama ini kan anak-anak itu kalau nilai PJOK, nilai praktek itu bagus Ibu, tapi ketika nanti nilai akademiknya
soal mengerjakan UTS atau apapun itu anak-anak cenderung mendapat nilai yang jelek. Jadi gitu. ya. Jadi monggo lanjut. Jadi itu salah satu permasalahan yang memang mengganjal dan mengganggu di pikiran saya. Kenapa ketika anak-anak praktek nilainya bagus, tapi ketika anak-anak mengerjakan soal itu cenderung nilainya itu di bawah KKM. Iya. Terus keinginan Bu Putri dari pertemuan kita hari itu apa sih yang Bu Putri harapkan atau mungkin apa sih yang Bu Putri inginkan sebenarnya? Saya berharap dengan saya ngobrol dengan jenengan, saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah saya ini. Jadi anak-anak nanti bisa mendapatkan nilai praktek yang memuaskan, juga mendapatkan nilai akademik PJOK juga memuaskan gitu Ibu. Oke, menurut Bu Putri sebelumnya ini ya saya mau tanya dulu apa sih mungkin yang menyebabkan anak-anak tuh mungkin kalau di waktu praktek nilainya baik tapi saat mengerjakan tugasnya kurang baik itu menurut Bu Putri apa sih penyebabnya? Karena memang selama ini kan pembelajaran PJOK memang kebanyakan itu praktek di luar kelas ya Ibu. Memang jarang sekali, mungkin hanya beberapa kali nanti pembelajaran materi di dalam kelas. Jadi semua memang praktek, dan ketika praktek nanti anak-anak pulang itu sudah lupa sama materi yang disampaikan. Anak-anak cenderung malas karena memang selama ini media yang saya pakai itu hanya berupa teks sama ceramah saja kalau di dalam kelas. Hal-hal tersebut tuh merupakan hambatan ya bagi Bu Putri sebagai seorang guru PJOK gitu ya. Terus kira-kira apa sih yang bisa Bu Putri lakukan supaya anak-anak tuh nilainya di waktu belajar dan juga bukan praktek di lain praktek lah, maksudnya dikasih soal atau mungkin di pemahamannya mereka lebih baik, itu menurut Bu Putri harus dilakukan apa sih? Saya ingin membuat media pembelajaran Ibu, karena memang sekarang sudah semuanya berupa dengan elektronik ya Bu. Anak-anak itu cenderung sering pegang HP daripada pegang buku. Jadi saya ingin membuat media pembelajaran yang bisa anak-anak pelajari di rumah. Jadi ketika selesai praktek itu anak-anak masih bisa belajar mandiri, belajar sendiri di rumah. Dan media tersebut itu berupa media pembelajaran seperti buku yang di dalamnya itu memang sudah mengampu semua, mulai dari video, gestur, semua itu sudah lengkap. Karena memang yang saya pegang itu kan kelas 1 sampai kelas 6 ya Ibu. Jadi kadang itu kalau yang kelas rendah itu kan memang membacanya itu masih ada anak yang belum tuntas. Jadi kenapa saya butuh media tersebut? Di media itu nanti kan ada audionya, ada suaranya. Jadi untuk anak-anak yang mungkin membacanya kurang lancar itu bisa mendengarkan, dan anak-anak lebih menarik dan tertarik dalam belajar. Berarti itu merupakan salah satu solusi dari permasalahannya Bu Putri, betul gitu? Terus rencananya dari Bu Putri nih, rencananya kan kalau Bu Putri berencana seperti itu, mungkin strategi yang bisa Bu Putri lakukan supaya solusi dari panjenengan itu dapat berjalan dengan baik, apa sih strategi yang harus dilakukan gitu? Strategi yang saya lakukan itu memang pertama saya ingin mengumpulkan wali murid Bu, karena memang pembelajaran itu nanti kan memang butuh pendampingan wali murid ketika di rumah. Jadi media itu nanti saya kirimkan lewat WA, lewat link untuk anak-anak pelajari di rumah. Tugas pun juga seperti itu Ibu. Jadi biar anak-anak itu tidak hanya nilai praktek saja yang bagus, tapi nanti nilai akademiknya dalam pembelajaran PJOK nanti juga bagus gitu. Jadi anak-anak paham apa toh itu permainan bola voli kadang kan anak disuruh praktek bisa, disuruh cemes bisa, disuruh tapi ketika nanti ada pertanyaan semes itu gerakannya bagaimana, itu anak-anak kebanyakan bingung Ibu. Jadi kenapa media ini saya adakan, karena yaitu biar membantu anak itu lebih mudah dan lebih semangat lagi dalam belajar. Dan media itu kan nanti saya sampaikan lewat WA, jadi rencana memang
saya ingin mengumpulkan wali murid, sosialisasi tentang media tersebut, biar nanti wali murid bisa mendampingi anak juga ketika belajar di rumah. Ya, baik, luar biasa, Masya Allah. Rencananya dari rencana atau mungkin solusi yang Bu Putri berikan, kira-kira seefektif apakah atau mungkin sudah efektifkah dengan tugas panjenengan sebagai seorang guru PJOK? Menurut Bu Putri itu gimana sih? Kalau menurut saya itu ya memang ini kan baru nggih Bu. Kalau di bidang saya PJOK itu memang baru karena memang kebanyakan yaitu kembali lagi itu pembelajaran PJOK itu memang kebanyakan itu praktek. Jadi memang jarang di kelas. Jadi kalau untuk keefektifannya ya insya Allah saya akan berusaha agar itu bisa efektif ke depannya nanti. Jadi ini memang suatu hal yang baru di lingkungan PJOK juga dengan adanya media tersebut, dan saya berharap nanti itu bisa berkembang tidak hanya untuk siswa saya saja tapi untuk siswa-siswa yang lain di sekolahan lain juga. Luar biasa. Terus selanjutnya apa sih komitmen yang bisa Bu Putri lakukan supaya rencana dan juga kegiatan-kegiatan yang Bu Putri rencanakan itu dapat berjalan dengan baik? Komitmennya apa yang harus Bu Putri lakukan gitu? Yang pasti harus rajin nggih Ibu. Pasti harus rajin karena itu memang karena setiap kelas itu pasti medianya modulnya itu berbeda-beda. Jadi memang saya harus membuat modul tersebut itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi memang harus lebih kerja keras lagi, lebih giat lagi agar semua harapan-harapan tersebut itu bisa tercapai dengan baik. Siap. Rencana yang luar biasa. Semoga solusi-solusi tadi yang sangat luar biasa dari Bu Putri dapat terrealisasi dengan baik. Saya sebagai seorang guru juga sangat setuju dan sangat mendukung Bu Putri dalam hal ini. Semoga rencana-rencana dan juga solusi yang mungkin jadi sesuatu permasalahan Bu Putri tadi dapat berjalan dengan baik. Dari tadi yang Bu Putri masih bingung, mungkin sekarang sudah ada lebih gambaran. Semoga dapat dijalankan dengan baik. Nggih, semua butuh dukungan Ibu juga sebagai kepala sekolah nggih, Bu. Sebagai coach kepala sekolah, jadi biar nanti bisa berjalan dengan baik, saya juga memang sangat membutuhkan dukungan Ibu. Nggih, terima kasih Ibu waktunya. Maaf kalau sudah mengganggu jenengan nggih. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan saya keluh kesahnya. Luar biasa, Masya Allah. Saya akan selalu mendukung Bu Putri. Nggih, terima kasih Ibu. Sama. Cukup nggih Ibu, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.